Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Ya ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi ya mbok konang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener di bang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwarani kowe sekere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener kok. Kok kowe pemalas. Kono bekerja keras ya mbok nang ngono. Lalu juga mati musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki kepilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ra paham kok ning swarga paham. Nek saiki paham kowe sampeyan pun neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncana ampun mun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan, piye enak ning swarga ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab. Atau kita nanti ada hari pembalasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean no. Lah piye delok piye jare kanca-kancane moh ora melok di kanca jare. Jadi fayakuluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa jare Kifat moh aku gak kancaku delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean mulai ning donya sampai ning swarga. Terus delok. Terus fatola'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dene delok roh kancane kejet-kejet ning neraka seneng dene. Jadi wong ora hasud tu antine swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tetep kere, melok ateis ae. Wis kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah terus ada soalu taladzudin, dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang, apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan, cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang rokok. Jadi aku nunjukno sunai manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega. Jadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Jadi hasud itu ya seru no. Jadi
Nah, kula pun boten, makome boten nonton, kula boten boten. Niku makome rukin barang dadi lori lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah, gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga, meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso, banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso, banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Mau ape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allah al-mudabbir sing ngatur kok melu ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nah, sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben ngono bae-baean dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ulaina ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga cita-citane wong mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sampeyan ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene ning teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal araiki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ning swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pepen. Cuma ora bener ya dielingno iku bahaya nek ora bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng soalnya ketika dadi udun apa? Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet itu dadi udun, dadi wis sadok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagongan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana ya dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Selesai lihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi, apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan selamat mati, akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai itin illa mutatanabura. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Moco Quran tok ibadah, wis suwe nang maca Quran ibadah. Tapi ndak paham, wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Gara-gara ra paham akhirnya kewaco. Nah, kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Sing kandhani Mustafa padu merapal kan. Sing kandhani kudu aku. Boyo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat.
ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendam mending swarga. Ning donya ben ning donya mesti lho. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailum minhum inni kanali qarin, saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman inna lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nek mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Anjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancam dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca iki. Ya dadi sok nek ning swarga musuh-musuhmu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lane jogeman musuh ya aku demen isin besok ben. Dhe musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wane aku betul. Terjare kancamu teko, aku ning dhuwurmu. Ya jarak. Repot deh. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya, itu senengane gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tabaswe tabara waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad tuh gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut, yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi, sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunia wae iso mung ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga, dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Lan kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niku pendendam, dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Ha kowe wong itu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mana kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek, dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku sing tanggung jawab. Kalau nak dinis suatu Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi kenyalaan aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, nomor siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu, cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ajare ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut dong. Kowe saksi elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Kok nang darane aku harus gebak ora asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara
dunia ora perkara hak. Nah kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggowo untane unta ya. Takok ya, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabat lho sing cangkem elek koyo Ruhin. Tak pajangi aku. Kuwi apa-apa. Oleh muni ku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuh terus ki apa-apa. Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo Nabi ra pantes. Cangkem elek bicara aku gek bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan. Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, "Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya. Kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang unta saya di mana?" Sahabat akhirnya cangkemel, tak colong apa-apa pokoknya. Bagaimana? Pokoknya butuhnya mangkel loh, bodoh mangkel loh nih. Mereka gak terima Nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Yo aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang, kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andaikan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri, tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai penturu harus ngantor, wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawab. Ya. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqau. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kulo nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan tetep keramat ora ono ilmune kok. Entekno sopan ora ono pengaruh ya. Entekno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ono ilmune apa-apa. Sopan yo keliru, cangkem elek yo. Keliru urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung keliru. Ono ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro ya, jadi kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni Pak Yai, jadi disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jadi kok tanah, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih, ngapunten lho niki. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho nggih. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah seputih iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa ya. Kan kesuwen. Tidak mbok sawuri raine. Terus kelilipen. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah. Sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dia tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Melane fattola'a fara'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin.
Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nek ora ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben gero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suka-suka kudu dendam. Juta gak dhisik suka, saya juga aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong suka menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik karena tadi itu Nabi itu sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik ku nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku wae apa. Wong urusan onto kok ditakokno ora. Dadi niate sing nglecehno Nabi, Nabi takoki urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, Gus, jare kula gak ada kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Aku kan ngenyak wong lho. Kiai sing takoki urusan perselingkuhan apa? Kucing. Bukan Nabi itu kono mesti sahabat aku, terus kabeh apa? Ono sing ontane ilang Muhammad, kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel wae. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu, Nabi mbok takoki. Engko sing dionto ora iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan ngapunten nggih, Nabi sukani hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasil sopan ini ki. Unta-untamu dhek takon Nabi lah gak wis ora melok di dunya kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani wong-wong sing ngene. Masyhur. Ana munafik nek takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok ya. "Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso." Ngono jare kancamu iso. Mergo artine terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku wis guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali terakhir ning Umar. Mar kowe iso ngangkat sikilem sitok. Tani. Pekno pedang mbek Umar. Kewani iki. Ngono ku wis ra iso diadepi api-apian. Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sangat melek. Nabi ra usah ben tetap aksana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan jadi ada orang Yahudi itu bawa kambing mati. Wedhus lu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo ono pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira, tapi ojo Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Yo kena muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Yo wis entekno. Ben do mangan apa badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo mangkal ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu udah keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras.
Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sari terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampeyan mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Dan aku kan enak ning dunya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta. Siapa lo dhewe. Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memangnya yang selamat kowe tok, aku lah yo. Selamat dong bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar takhallasna wa ahlakta, saya selamat kowe rusak. Iku muga ora Sidina Ali cangkem elek tapi muga ora Sidina Ali. Muga sing ngomong Ruhin misal. Cangkem elek. Karena orang seperti itu ora iso mbok terangno api-apian. Ki kamunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do dindi ngomongnya. Maka jawab Sidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Hisab. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun neraka saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga, ngaji mergo mangkel bojo yo swarga, ngaji nglalekno utang yo swarga. Ngopo kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman kak. Swarga soal akhir ki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya wah kapan 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Ajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jare ketuane wong kafir, utekem lho, wong karuan berhala bukan nakoi, ora karuan iso ngomong, bukan nakoi. Lah utekem ning ndi karuan ora ngomong mbok sembah. Akhirnya berhubung Nabi Ibrahim carane ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem apik, muga ora nabi lho. Mereka Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho, karuan berhala, waktu kok kon nako. Jadi berhala utekem takon, karuan waktu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko Nabi ku ya iku netok sing cangkemmu elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh, dhisik musuh saiki gabung kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoalu barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Cukuman santriku di sini aku. Ciri utama wong apik nyebalano barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestine paton soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali maksudku piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawadhu. Ya tawari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkai. Ya tawari ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkai guru.
Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane tetap sopan, tidak ngelangkai. Setuju ya? Soalnya nggak takoi. Kok ngawul 5 loh kan? Berarti seorang tahun. 14 tahun. Tak takoi dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar ruhin wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang nggak baik. Murid nyalip guru itu nggak baik. Ya berapa apik ora iso ya ora terus pokoke. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas gitu. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang. Tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak mengikuti kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamati matin. Teman saya itu selalu mencibir masa kita nanti dibangkitkan lagi, padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang beluh. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Terus sama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah dan temannya karena salah tetap ahli. Nah, hanya nggak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo wong macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, gue bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih ini swarga, agak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Waduh terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongko te wong akeh ala asari ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh. Yurauna iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak. Bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakotolan teman-teman sesat kau belum sedurungnya iki generasi sopo aktharul awalin. Sopo aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat.
Walau kata arsalan teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungkirina ing sing meringatno kabeh. Minar rusul sang pira-pira rusul mukhawifina tur ngekei peringatan kabeh. Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikai peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibaturum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa ala dabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanan siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intine kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat. Awas kene. Kalah donya aja sampai sini-sini wong. Wis go jalalan jebule kalah donya. Gunane apa go konsep jalalan ngalor gitu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat jebule kalah pisan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya bus warga sini-sini wong. Illa ibadah wa kecuali pira-pira kaulan wa al mukhlasina kang ikhlas kabeh al mukminin kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satune ibadah wa al mukhlisin atau al mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadate do ing ibadah. Nak kira iki ta apa illa ibadah wa mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki ta napa? Lame fathah. Illa ibadah wa mukhlas ini, tapi ono sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lha jeng nang Qur'ane Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta'ala wa ta'ala akhlasa nyelametno sapa ikhlasno sapa ing kabeh la krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraat itu ada illa ibadah wa'il mukhlisin, ada illa ibadah wa'il mukhlasin. Jadi mang dua qiraat. Tapi ki anut sing umum ya, aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana lan teman-teman donga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikali iklan dawuh Nabi Nuh, Rabbi inni makhlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini satu ingsun makhlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Eda'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun, zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa? Fala ni'mal mujibun. Eda ana sing donga sapa nona ing kita ala kaum ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan tenggelam. Dadi kowe nak mangkel mek wong-wong sing ora iman iku pilihane iku kowe para pangeran. Nak para pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek ora wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu jadi nopo ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel bek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil nopo tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi yo mbok konang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwarani kowe sekere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener kok. Kok kowe pemalas, kono bekerja. Keras yo mbok nang ngono. Lan juga mati musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Apa padha ra saleh yo. Mbok ra jelas. Fa ahlaknahu mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan apa tenggel. Sehingga nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhnya itu mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud jadi janjian terus duel. Orang kok musuhnya turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian jadi fair. Mereka nantang Nabi tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel nih wow. Tidak, yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam shorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok
limbe-limbenan niku mboten, memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo corong Jawa wani adep. Mboten nyulik niku mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa ki kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah Jong. Karena syarat mufasir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najina ulan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa ala ulan keluargane Nabi menal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyah atau anak turun Nabi Nuh hum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kulum kabeh nasikum minasli sanging turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Itu kowe kabeh sing ngaji jalalan iki. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh. Terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, gak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama babamu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engko ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasabku penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongkote manusa kulum kabeh nas iku minaslihi sanging turunan Nabi Nuh alaihi salam. Bakana lan ana kula ketino sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong putih. Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Ma'gunalika. Mbah kowe minduane sing tira babamu sing Abul Arab ira ngembek sek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira turu ora wong Itali. Kowe turu nanti. Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan hal dadi pangalaman hasanan kang apik fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir minal anbiya sing boro-boro nabi wal umami lan boro-boro umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang donga, nggih donga tapi jarang banget. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. Kula nu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ila Allah, beliau konsisten berjuang ila tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musotek dulu.
Katanya Musotek kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musotek itu nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musotek. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musotek nabi? Memangnya kenapa kalau dia nabi? Ya, kamu tahu nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musotek nabi itu tidak tahu nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia nabi? Lah kamu tahu nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya nge-fly. Jenenge Abdul Qadir Jilani bening ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Aduk Ruhin di wong sing tukang istirahat. Dadi manane Mas Ruhin wong sing seneng. Mangane turu. Dadi sarohae manane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta itu tukang istirahat bener urip pemain iki. Ya ora apa-apa sedonya sepele kan dia istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, nggak usah berlebihan ya sedungos. Karena kita yakin doanya Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul juga ngaji ku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Bu'istu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama bu'istu mu'allim. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Tidak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong nggih. Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah itu afdal saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya ulang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin, itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicopot, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada yang enggak. Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu nggak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ini sholat model qasar apa memang kau lupa?
Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Sejak zaman Nabi kan ada nasa manso. Kalau tak kemarin duhur 2, berarti duhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majelis, mengkonfirmasi ahakun makola Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa, itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa meneruskan terus keempat? Keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf, terus batal. Kamu wudhu, nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu, bana alama fa'ala, harus meneruskan, bukan Andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling opo wae cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah ku anggap bae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3, milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah, caranya ngelola caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu, tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf, karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.